KBR Inspiratif Terpercaya. Kami akan menanyakan terlebih dahulu ini Mbak Farah dan juga Mbak Ririn, ketika saat ini semua hal harus dilakukan secara online, tapi bantuan mau nggak mau juga harus diberikan secara offline ketika itu berbentuk barang. Bagaimana efektivitas kondisi pandemi ini memaksimalkan penyaluran bantuan, baik dari warga bantu warga atau kita bisa, dan juga Yayasan Gorontalo Baik Indonesia. Mbak Farah terlebih dahulu. Ya, memang kondisi ini jadi tantangan tersendiri ya buat kita ya. Makanya sementara untuk program-program yang sedang running seperti pemberian paket isoman, memborong dagangan UMKM itu masih terbatas di beberapa kota saja, dan itu juga kita kerjasama dengan teman-teman dari komunitas lokal. Jadi movingnya memang hanya di daerah itu saja. Dan juga per hari kita juga nggak bisa langsung kasih banyak. Kita batasi juga dengan keterbatasan jumlah relawan kita, dan juga biar tidak terlalu lama juga di luar dan berkegiatan di luar ruangan ya. Jadi kita tidak ingin bantuan dan saling tolong menolong ini terhambat justru karena ini, tapi bagaimana juga kita ingin teman-teman relawan di lapangan juga bisa terus menjaga selain mengikuti anjuran pemerintah 5M dan jaga jarak ya. Gitu sih Mas. Oke, kalau dari Mbak Ririn seperti apa untuk pemberian bantuan di tengah pandemi seperti saat ini? Ya baik, tentu juga pandemi ini menjadi tantangan tersendiri, belum juga harus menjaga kondisi relawan agar tidak tertular virus COVID ini ya, karena memang beberapa relawan saya juga sudah terkena karena membantu pasien juga. Tapi bagaimana caranya agar bantuan ini lebih maksimal di kondisi seperti ini? Yang pertama adalah kita memanfaatkan teknologi. Ada banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan lewat teknologi atau bantuan-bantuan yang mungkin kemarin yang sempat viral adalah kita memberikan makan via online, lalu mengirimkannya lewat ojek online seperti itu. Terus yang kedua juga selain memanfaatkan teknologi, kita juga bisa menggalangkan dana per kategori. Jadi misalnya ada banyak yang meminta bantuan, kita bisa kumpulkan dalam satu kategori, misalnya tentang berbagi makan untuk lansia. Jadi tema umumnya adalah berbagi makan dan lansia. Jadi tidak diangkat kisah-kisahnya per satu orang gitu, tapi kita kumpulkan yang memiliki permasalahan yang sama, yang bisa kita bantu bersama, kita galangkan dana di Kita Bisa, jadi biar bantuannya lebih banyak dan bisa disebarkan ke banyak daerah juga. Terus yang ketiga juga tentu kami ada mekanisme filtering ya Mas Ardi dan teman-teman pendengar semuanya, kami juga akan lebih memilih juga mana yang bisa kami jangkau. Jadi kalau di relawan kami punya moto gitu, kami bukan Tuhan yang bisa membantu semuanya dan segalanya, kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita berikan. Jadi kita juga mengecek mana yang lebih urgent kalau untuk medis, mana yang pasiennya sudah sangat parah. Kalau untuk non medis misalnya mana yang bantuannya yang lebih dibutuhkan di kondisi sekarang, misalnya makanan, sembako dan modal usaha atau oksigen dan sebagainya. Seperti itu Mas dan teman-teman. Oke, itu berkaitan dengan mengatasi over permintaan ya Mbak Ririn ya, dan juga sebagai verifikasi untuk mana yang paling urgent terlebih dahulu untuk didahulukan. Mbak Farah, kami akan menyinggung sedikit tadi yang sudah dijelaskan di pertengahan perbincangan tadi mengenai bantuan untuk UMKM. Mbak Farah, bisa dijelaskan untuk saat ini runningnya seperti apa? Apakah sudah menuju ke beberapa daerah atau masih terfokus di satu daerah saja? Ya, UMKM sendiri udah ada di beberapa daerah, tapi memang masih sedikit ya di Jabodetabek. Kalau tidak salah saya ingat ada Surabaya, Jogja, Lampung. Harapannya memang ini bisa menyebar sih di kota-kota lain. Jadi teman-teman tim di balik borong UMKM ini juga lagi berkoordinasi nih dengan teman-teman di lapangan di daerah-daerah untuk bisa ikut berkontribusi juga dan bekerja sama untuk memborong UMKM dan membagi-bagikan ini. Itu sih sementara, karena ini juga programnya baru kita launch minggu lalu, dan sembari kita menunggu donasinya juga, si UMKM ini saya lupa minggu ini apa minggu depan itu sudah mulai jalan nih memborong UMKM dan bagi-baginya ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, ada pertanyaan dari Renol, mengapa harus UMKM, bukan sopir, bukan kuli bangunan dan lain-lain, Mbak Farah?
Iya, sebenarnya programnya ada banyak ya untuk supir ojek online ataupun supir-supir lain juga ada sebenarnya. Jadi si UMKM ini sebenarnya kita memborong dagangannya mereka, kemudian yang justru kita bagikan ke pekerja-pekerja informal ini, ojek online lah, teman-teman supir angkot dan lain-lain yang ada yang ketemu di jalan yang nanti kita bisa bagi-bagian lagi. Jadi tidak hanya UMKM tapi kan dari UMKM untuk pekerja-pekerja lainnya gitu dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Oke. Oke, sebelum kita bacakan siapa pemenangnya, mungkin Mbak Farah dan juga Mbak Ririn ingin memberikan penegas untuk pendengar. Sebaiknya seperti apa sih kita membantu di tengah pandemi ini? Mbak Farah terlebih dahulu. Iya, kalau kami dari warga bantu warga sangat membuka kolaborasi karena ini gerakannya inklusif ya, terbuka untuk siapa saja. Inisiatornya warga bantu warga sendiri juga ada dari mana-mana, ada dari perorangan, ada dari lembaga zakat, ada dari BEM mahasiswa dan lain-lain. Nah, kami mengajak pendengar semua, penonton di YouTube juga untuk saling membantu dengan banyak cara. Kalau di warga bantu warga bisa kasih data dan informasi karena itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali. Apalagi di luar Pulau Jawa. Tadi saya dengar ada pendengar dari Bali, ada dari Pulau Sulawesi dan data-data dari luar Pulau Jawa ini kami sangat minim sekali. Jadi satu informasi dari kalian semua akan sangat berharga untuk menyelamatkan orang lain. Kemudian relawan juga karena tadi saya bilang relawan ini rolling per bulan. Jadi kita buka pendaftaran untuk 5.000 orang yang mau menjadi relawan berkontribusi di tengah pandemi ini. Dan relawannya ini yang 5.000 orang ini semua bekerja dari rumah online dan aman, insya Allah nggak kemana-mana, tidak ada mobilisasi. Kemudian juga terakhir adalah donasi. Ada berbagai program, borong UMKM, membantu warga isoman, dan juga pengadaan oksigen konsentrator untuk Indonesia. Mbak Ririn? Iya, baik. Mungkin pesan saya untuk teman-teman pendengar semua dan penonton di YouTube di situasi sekarang ini yang pandemi lalu banyak yang membutuhkan bantuan, rasanya kita perlu menyingkirkan rasa egois kita bahwa kita yang paling menderita gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk membantu apa yang bisa kita bantu. Kalau misalnya di lingkungan sekitar bisa kita bantu dengan berdonasi atau dengan tenaga yang kita butuhkan, silakan berikan apapun itu. Kalaupun memang ternyata kita harus di rumah saja, kita bisa melakukan dengan teknologi. Manfaatkan teknologi, ada aplikasi kita bisa, ada Instagram, follow yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas baik yang menyebarkan virus-virus kebaikan di luar sana, sehingga bisa tergerak untuk melakukan gerakan yang sama dan bersama-sama kita bisa mengatasi ini dan bangkit dari keterpurukan. Oke.